Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bareng la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, di hadapan para guru-guru, di hadapan para orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh agama yang semuanya kita cintai dan muliakan, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, sekaligus menjadi asbab al-fakir bisa silaturahim di tempat ini, Gurunda Ustadz Muhammad Abdul Rahim, dan pengurus masjid lainnya yang saya hormati, Pak Lurah kita, Pak Lurah Haji Abdul Malik yang saya hormati, Pak RW Mugito, Bapak RT Hanif, Bapak RT Arif Al-Muhaimin, Bapak RT Joni Sihombing, Bapak RT para guru-guru yang lain, Ketua Panitia Ustadz Irwan, para guru-guru yang lain, para ustazah, mohon maaf saya tidak tata semuanya dah, panitia, semuanya yang bisa datang, yang bisa hadir pagi menjelang siang ini di Masjid Baitur Rahmah. Kita minta yuk barang kepada Allah. Mudah-mudahan tidak kita bubar dari tempat ini, melainkan segala dosa dan salah kita. Mudah-mudahan semoga semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadir di tempat ini dalam rangka Maulid, semoga apa yang kita pinta, semoga kebutuhan-kebutuhan kita di dalam menjalani kehidupan ini semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita dijaga oleh Allah sampai ke bawah wafat, akidah anak kita pun dijaga oleh Allah. Amin. Ya Rabbal, bahkan kita minta bareng kepada Allah, mudah-mudahan nanti pulang Maulid duit kita dibanyakin Allah. Kenceng itu mah ya. Lempengan duit aminnya rada kejejeritan Roman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, DKM, panitia, ustazah, guru-guru kita mengundang kita untuk hadir Maulid pada pagi menjelang siang ini. Beliau hanya wasilah. Hakikatnya tak bisa kumpul dan datang ke undangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa datang murni itu adalah izin dari Allah Subhanahu. Kalau Allah enggak kasih izin, walaupun sehat, sempat, tahu, tapi kalau Allah kagak kasih izin, pasti ada halangannya. Betul nggak? Betul nggak? Maka mohon maaf, sebelum banyak kalam, setiap kita bisa melakukan kebaikan, bukan karena kita orang baik, melainkan karena kita mendapat bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa beriman bukan karena kita orang baik, melainkan karena memang kita dipilih oleh Allah Subhanahu. Seorang ulama besar, Syekh Ahmad ibni Muhammad ibni Abdul Karim ibni Athaillah Asyakandari, dalam karya besarnya Kitab Hikam, beliau mengajarkan kepada kita agar Allah bimbing kita bisa melakukan kebaikan. Amin ya Rabbal. Jadi kita bisa melakukan kebaikan itu murni
karena mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh ulama tersebut sering mengucapkan wallahu yuwafiqna bil qiyami ala adabul ibadah. Ya Rabb, semoga Engkau memberikan taufik kepada kami untuk mampu melaksanakan ibadah secara baik. Amin. Ya Rabbal. Jadi kalau kita lagi baik kayak begini nih, mohon maaf ya, apapun kebaikan kita yang kita kerjakan, karena itu tidak kebetulan dan itu orang-orang pilihan, maka kalau lagi saat kita melakukan kebaikan, kata Ibni Athaillah, itu lisan jangan diam, kecuali berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, hati juga jangan diam, kecuali hati harus berucap juga suhudul minnah, menyaksikan, merasakan, menikmati ketaatan itu, supaya taat itu terus ditambah oleh Allah sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Dalam rangka banyak, tapi utamanya hadir maul apa di masjid ini, bareng-bareng kita syukuran kepada Allah, mengucapkan kegembiraan, kecintaan, kebahagiaan atas Allah utus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ke sini kita sama-sama bergembira, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, Allah mengutus afdhalul makhlukat, makhluk yang paling utama yang menjadi nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jadi maulid ini memang Allah yang nyuruh Bapak Ibu. Jadi kalau kita merayakan maulid, dasarnya apa? Allah yang nyuruh. Jangan sampai ada orang bilang nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, nggak ada dari sononya. Kalau kita merayakan maulid kelahiran Rasulullah, Allah yang nyuruh. Lihat surat Yunus ayat 58. Di sana Allah jelaskan, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan Muhammad, sampaikan kepada umat atas anugerah dan rahmat Allah. Dengan sebab itu, falyafrahu, kalian harus bergembira, kalian harus bersyukur, kalian harus berterima kasih. Anugerah Allah banyak, rahmat Allah banyak, nikmat Allah banyak. Tetapi segitu banyaknya anugerah Allah, nikmat Allah, rahmat Allah, yang paling besar adalah Allah utus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kalau Allah nggak utus Rasulullah, nggak mungkin kita hari ini ada di masjid, betul nggak? Nggak mungkin kita ada di pengajian. Kenapa? Kan kita tahu zaman dulu orang Arab waktu Rasulullah belum ada, itu kagak nyembah Allah, enggak, nyembahnya patung, betul nggak? Kalau Rasul nggak diutus, bisa-bisa kita juga sama, bukan nyembah Allah sampai sekarang, nyembah molen romannya mah, enggak gede begitu. Orang Indonesia kan dulu terkenal nyembah pohonan, ya kan? Nyembah batu. Kalau Rasul nggak diutus, rasa-rasanya kita nggak mungkin nyembah Allah Subhanahu. Yang kedua, syukuran yang kedua, kita terima kasih kepada Allah. Kagak kebetulan, memang Allah pilih. Memang Allah pilih kita. Kita dijadikan Allah oleh Allah manusia. Karena makhluk Allah banyak. Bukan hanya sekedar manusia. Allah hidayahkan kita dengan iman. Tuh. Kita bisa beriman bukan karena kita hebat. Memang Allah kasih hidayah. Buktinya kalau nggak dikasih hidayah, walaupun keluarga Rasul nggak beriman. Abu Thalib. Betul nggak? Kita siapa? Memang Allah yang pilih. Yang ketiga, bukan hanya sekedar beriman. Tapi dahsyat lagi, kita dipilih oleh Allah. Jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan bersama lagi. Alhamdulillah. Semuanya guru-guru kita sudah menjelaskan. Umat Rasulullah umatnya yang paling terakhir, yang paling pendek umurnya, yang paling sedikit ibadahnya. Tapi umat ini yang paling disayangi oleh Allah. Semua sepakat riwayat umat Rasulullah ini nanti yang paling pertama dipersilahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil. Masya Allah. Karena itu
Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah, riwayat Imam Ahmad. Tuba liman ra'aka wa amana bik. Beruntung banget orang yang pernah melihat benda berjumpa kepadamu, terus dia beriman kepadamu. Beruntung ya Rasulullah, orang itu pernah melihatmu, terus dia beriman. Faqala, Rasul jawab, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung buat orang yang pernah berjumpa denganku, dia beriman kepadaku. Beruntung dia. Summa tuba tuh. Liman amana bi walam yarani. Lebih beruntung lagi. Lebih beruntung lagi kata Nabi. Dia beriman kepadaku padahal dia belum pernah melihatku. Orang yang belum pernah berjumpa sama Rasulullah, bahkan bermimpi berjumpa Rasulullah juga belum, lalu dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dia lebih beruntung lagi. Itu yang dimaksud siapa? Di antaranya kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu, karena kita udah dipilih Allah jadi orang beriman, umat Rasul, dan kita tahu tempat kita bukan di dunia. Di sini kita lagi merantau semuanya, bener nggak? Perjalanan kita masih panjang. Dunia bakal kita tinggal menuju alam barzah. Itu juga masih transit. Di alam barzah bukan tempat kita. Itu kita masih mampir bentaran, rest area. Betul nggak? Perjalanan dari alam barzah masih jauh ke alam akhirat. Di situ baru kita kumpul sebenarnya. Itu tempat kita yang sebenarnya. Di dunia kita merantau suruh nyari bekal buat menuju akhir. Yang namanya nyari bekal ya capek. Bener gak? Yang namanya nanam, kata Imam Ghazali, adunya mazra'atul akhirah. Dunia tanaman menuju akhirat. Wajar orang nanam capek. Kalau pengen enak panen. Tapi panennya nanti di akhirat. Orang kafir kalau enak di dunia wajar. Kenapa? Karena dia tempatnya di sini. Di akhirat dia susah. Makanya jangan terpikat kalau ada orang kagak sujud, hidupnya enak. Jangan. Dia sembahyang kagak, puasa kagak, ngaji kagak, tapi hidupnya enak. Orang itu tertipu, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu. Betul? Makanya nanti wajar. Jangankan kita. Rasulullah segitu mulianya aja banyak batu ujiannya. Bener gak? Apalagi kita. Makanya kalau lagi banyak masalah, yang penting jangan bikin masalah sama Allah. Sujud, tunduk ke Allah, ikutin aturan Allah. Kalau Allah kasih masalah, ujian. Ingat rumusnya. Kalau orang diuji, mau ditaikin derajatnya oleh Allah Subhanahu. Jangan galau. Kalau ada masalah apapun itu, datang ke Allah. Wasta'inu bis sabri wassalat. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Jangan curhat sama makhluk, banyak kecewanya. Puyeng kita kadang-kadang, ya Allah, utang 10 juta setahun kagak bisa bayar. Puyeng, curhat ke temen, "Pok, ya Allah, puyeng banget, Pok, punya utang 10 juta setahun kagak bisa bayar, Pok. Bagaimana ini caranya ya?" Ternyata temen curhat kita utangnya 25 juta. Kita kagak tahu urusan orang, bener gak? Bo, hidup mah cuma saling pandang doang kan, bener gak? Kata kita dia enak, kata dia kita yang enak, bener gak? Hidup mah jangan, udah aja gak usah mikir-mikirin orang, capek kayak begitu. Curhatnya sama Allah, jangan curhat ke makhluk, capek, banyak kecewanya. Pak Lurah, saya pernah ngerasakan dulu musim Covid, Pak Lurah. Luar biasa, orang pada curhat, puyeng nyari duit. 2 tahun curhatnya ke rumah Ustadz, ke rumah saya, karena dia lihat Ustadz, dia lihat hidupnya tenang. Cia, ketipu dia. Musim Covid curhat ke Ustadz, datang ke Ustadz, puyeng banget Pak Ustadz, musim Covid 2 tahun nyari duit susah banget. Ente kerjanya apaan? Ngojek Pak Ustadz. Terus nggak boleh ngangkut orang, ngangkut makanan boleh, jadi pendapatan saya berkurang Pak Ustadz. Kita lagi dengerin, wae. Dalam hati ngomong begini, lu mau masih mendingan berkurang. Gua mau udah kagak ada pendapatan lagi. Udah kagak ada ceramah pisan. Ya kan? Nggak ada ceramah, nggak ada maulid, nggak ada Isra Mi'raj. Jumat ditutup. Orang mati kagak ditahlilin coba itu. Pakai curhat sama saya. Oh, saya lagi bingung pisan. Iya. Ustadz mah kalau musim Covid mah kelihatan doang enak, iya kan? Tenang, padahal kagak tenang. Yang rada tenang waktu itu Pak Lurah
Amil. Nah kalau Amil ada tentang waktu itu. Saya liatin sebab Amil mah nggak boleh ada orang sempoyongan sebentaran baik. Terus baik begitu sempoyongan mati siangnya. Makanya waktu musim Covid mah Amil sampai 3 kali ganti motor kalau kagak salah tuh. Habis gampang mati orang waktu itu. Yang dirahmati Allah Subhanahu. Jangan curhat sama makhluk, curhat saja kepada Allah Subhanahu. Apa masalah kita? Kan gampang sebenarnya. Kalau kasih fasilitas, duit macet, sholat duha rajinin, Allah kasih fasilitas ya kan? Gelisah, sholat tasbih, kita kagak berharga, kok orang kayak cuek amat sama kita, sholat tahajud, Allah kasih fasilitas semua. Resah, taubat sama Allah, sholat taubat. Bingung, ini anak ada yang lamar 2 orang, ya kan? Ganteng sama ganteng, pinter sama pinter, putih sama pinter, putih sama putih, kan begitu. Bingung kita, Allah kasih jalan keluar, minta tolong sama Allah, supilihin, sholat istikharah. Ada jalan keluarnya benar nggak? Kalau ganteng sama ganteng, sholat istikharah. Tapi kalau ganteng sama jelek, nggak usah istikharah lagi. Ya, yang satu ganteng, yang satu jelek, nggak usah sembahyang. Udah gampang itu memilih mah ya, gampang. Udah ketahuan lah itu gampang ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu. Kadang-kadang begini sih ya. Ada orang cakep banget. Ini kan saya guru juga sekolah itu ya. Ada perempuan cakep banget. Banyak yang demenin. Ya, sampai gurunya pada demen juga. Akhirnya dia sekolahnya kagak tuntas tuh. Dipacarin mulu. Cakep, goblok akhirnya. Iya ya Pak Rewe bisa dia. Emang digaguin mulu dia sekolahnya. Ada tuh dia cantik banget, goblok jadinya. Ada nih bocah nih, ya pinter banget, kagak ada yang gangguin. Emang jelek? Enggak ada yang gangguin, kagak ada yang temen pisah sama dia. Makanya tuntas dia sekolahnya. Bener nggak? Nah kalau menurut saya nih, ya kalau ada orang jelek pinter, nggak ngapa-ngapa nih, nikahin sama orang cantik. Goblok nggak apa-apa. Ya. Jelek, pinter, kawinin ama yang cantik, goblok kagak ngapa-ngapa. Insya Allah nanti anaknya bagus. Dia anaknya nanti cantik, nurun dari emaknya. Pinter, nurun dari bapaknya. Tuh, ada yang apes. Udah jelek, goblok. Nah, apes di bocah. Goblok nurun emaknya, jelek nurun dari bapaknya. Ini bocah udah kagak bisa dijual ini bocah. Ya dirahmati Allah Subhanahu. Emang kadang-kadang begitu sih Bu ya. Kan namanya muka mah kagak bisa jauh dari orang tua ya. Bener gak? Coba perhatiin dah. Muka kita emang mirip siapa? Kalau nggak mirip bapak ya mirip emak gitu. Betul gak? Nggak mungkin nih muka kita udah kagak mirip bapak, nggak mirip emak juga, malah mirip Pak RW. Wah, bahaya. Lo kok mirip Pak RW ini ya? Bahaya. Mungkin Pak RW nganterin sembako malam-malam ketiduran kayaknya. Yang dirahmati Allah Subhanahu. Makanya ya mohon maaf, karena ternyata ini raut muka nggak jauh dari orang tua. Kalau ngawinin anak jangan nekat. Kita periksa kalau anak kita cantik nih ya. Kalau anak kita cantik, ini bebas kawinnya sama siapa juga bisa nih. Anak kita cantik, cari mantu yang ganteng. Insya Allah nih cucu kita cakep semua. Bebas. Kedua, anak kita cantik, boleh juga dikawin sama yang jelek. Ntar cucu kita sedang. Ya, ntar cucu kita insya Allah sedang. Jadi boleh dua-duanya. Tapi kalau kita kacain anak kita ternyata kagak pantas, begitu kita kacain, ya Allah nak, ini muka kenapa begini? Kayaknya kulit pantat lari ke atas ini misalnya. Misalnya ini mah ya, ini tolong jangan nekat ini ya. Ini kalau menurut lihat anak kita jelek, tolong jangan dikawinin sama yang jelek juga. Anak kita jelek, mantu jelek, cucu jelek-jelek pisan. Jangan.
Anak hitam, mantu hitam, cucu 5 biji kagak kelihatan. Mana bocah ini? Jangan ya, jangan. Anak pendek, mantu pendek, cucu 5 biji kayak baterai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Cuman emang ini mah gak bisa mesen sih ya. Kan ini mah gak bisa mesen. Ya, yang penting mah anak-anak kita pada soleh-solehah. Sujud tunduk kepada Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Jadi kalau punya masalah lagi-lagi jangan curhat sama orang. Cuman mohon maaf Bapak Ibu, orang sekarang memang kagak curhat sama orang karena sibuknya pakai HP. Betul nggak? Tangannya kagak bisa diem. Acara urusan apa baik dia tulis di status. Akhirnya itu curhat-curhat juga. Betul nggak? Bener nggak? Cuman masalah kecil doang. Laki bini malam-malam berantem, urusan dikit, urusan kecil. Bininya puyeng. Pagi-pagi bininya udah nulis status. Hidup udah kagak ada artinya. Ya. Segitu doang baik pakai kagak ada artinya. Akhirnya teman-teman yang nyimpen nomor dia pada baca semua. Benar gak? Pada tahu jadinya. Benar gak? Bahkan bukan temennya doang yang baca. Sampai malaikat Ijroil ikut baca. Hati-hati. Langsung dibalas sama Ijroil. Sherlock. Gue jemput sekarang apa ntar sore? Tuh, ayo. Sekarang kan main Sherlock-Sherlockan. Ayo. Hati-hati. Ada informasi itu malaikat udah pegang Android, hati-hati. Ustadz itu kata siapa? Kata Mama Gupron. Wakoli begitu. Yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka jangan heran nanti ada orang yang rajin sembahyang, sama orang tua bagus, sama saudara bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya dijaga, tapi hidupnya banyak kekurangan. Sakit nggak hilang-hilang, jangan heran karena ini tempat ujian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu. Ada nggak orang yang begitu tuh? Ada nggak? Ngajinya rajin, sembahyangnya rajin, akhlaknya dijaga, tapi dunianya, hartanya sedikit, iya kan? Masalah datang terus-terusan, bener nggak? Ada nggak begitu? Ada orang tuh enak banget hidupnya padahal kagak pernah ngaji, tuh orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, auratnya dia umbar. Penggemarnya banyak, duitnya banyak, punya mobil, punya tanah, punya harta. Ada nggak begitu? Karena ini bukan tempat balasan. Ini tempat ujian, tempat cari bekal. Bahkan mohon maaf, bukan ngecilin. Banyak orang yang ketika dikasih susah, dia kuat. Dikasih seneng, malah dia nggak kuat. Ada orang yang ngerti, waktu lagi susah, cakep, ibadahnya cakep. Lagi susah, ya kan? Lagi susah ngajinya rajin, sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, lagi susah. Istighfarnya banyak, lagi susah. Lagi sakit, tasbih yang dipegang. Begitu sehat, handphone yang dipegang. Betul kagak? Lagi sakit, lagi diimpus, pengen ngaji. Tuh. Orang kan begitu ya, pengen banget ngaji. Begitu sehat, mainnya di mall, bah itu bocah. Ayo. Banyak orang yang diuji dengan kesulitan malah kuat, diuji dengan keindahan malah nggak kuat. Betul nggak? Maka jangan curiga sama Allah. Kadang-kadang banyak kesulitan itu menghantarkan kita mudah untuk ada dalam kebaikan. Di tempat di alam dunia ini banyak. Majelis taklim, majelis majelis itu kan tempat, majelis politik, majelis bisnis, pokoknya majelis. Majelis terbaik kata Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari di alam dunia, majelis terbaik adalah majelis taklim. Majelis di situ dibicarakan ilmu. Itu majelis terbaik. Saya tanya, yang pada rajin ngaji kira-kira siapa? Ayo. Orang kaya apa orang kagak kaya? Yang datang ke majelis taklim yang sering, orang yang naik mobil bagus apa yang naik motor angsuran? Ayo, jangan curiga sama Allah. Ya Allah. Cuman kalau ngaji memang perjuangannya nggak gampang ya. Padahal mengaji itu kan deket ya. Tapi harus berjuang itu. Kalau kagak niat, itu nggak kuat itu.
Nggak niat, nggak biasa, nggak kuat ya Maya. Atau udah niat, kagak biasa, kagak ada yang jemput, kagak datang lagi baik bocah. Udah dandan dari jam 7. Jam 9 kagak ada yang jemput, kagak berangkat, malu. Bener nggak? Cuman kalau ada orang yang baru pertama ngaji, nih Rimus ya. Ini orang udah niat ngaji, nggak dijemput, akhirnya dia berangkat tuh sendirian, malu-malu. Ditanya, ada yang jahil banget. Mau kemana, Po? Mau ngaji. Tumben, ya. Nggak berangkat lagi besok, malah pulang dia. Ya. Yang kedua, mohon maaf. Ini kan saya ngajar juga di pengajian. Mohon maaf. Ini mau perempuan, mau laki sama. Tolong, kalau merasa udah sepuh, nenek-nenek dan banyak penyakitnya, tolong kalau ngaji, nenek-nenek jangan nyampur sama nenek-nenek juga. Kalau nenek-nenek udah nyampur sama nenek-nenek, udah kagak bakal ngaji. Pasti pada nyeritain penyakit. Ayo dah. Ayo dah coba kalau kagak percaya. Asal jangan mula-mulain beda. Biasanya nenek-nenek bawa tongkat kan lama jalannya. Ya. Nyampur sama nenek-nenek. Mulai-mulain dia. Po, maaf ya, Po. Saya mah belonjor. Kaki saya sakit pisan, Po, udah 3 hari. Nenek-nenek lagi sender ngomong begini. Pugu, iya, Po, saya dari pagi senderan Mbak ini. Udah dikerokin udah 3 hari kagak hilang-hilang. Tuh. Yang satu lagi, ya Allah, umpama masih mendengar Po pinggang. Sama udah kotok, Po, kotok. Udah kagak ada ngaji atu-atu acan. Malah segala nyaran. Berobat di mana, Po? Berobat. Pak Ustadz, kalau bapak-bapak gimana Ustadz? Sama. Bapak-bapak kan banyak kan pada tua lo ngaji ya. Namanya orang tua kan beser. Itu ustaznya lagi baca kitab. Itu dia mah ganti-gantian pakai kamar mandi. Ya pada beser kan? Pada beser, gantian kamar mandi, pengen kencing. Kencingnya megangin keran. Emang aki-aki itu kan jangan pegang kenceng banget, sampai pada copot keran. Akhirnya ngaji kagak dapat, keran masjid habis kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Ayo tenang saja di alam dunia, apapun kondisinya, yang penting kita selalu benar. Udah waktunya kita cari pikat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpesona dengan urusan manusia, nyari terpesona dari manusia, sebab nggak apa-apa kita kurang berharga di dunia. Yang penting nanti kita berharga di hadapan Allah Subhanahu. Kita udah berharga banget, Bu. Mohon maaf, sekalipun dia duitnya triliunan, punya pesawat pribadi, sekalipun ini nggak pernah sakit, jabatannya tinggi, tapi kalau jadi orang kafir bahaya, betul kagak? Betul tidak? Ada yang bisa membandingkan dengan iman? Nggak ada. Sebenarnya kita udah sangat kaya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal kurang syukurnya kita kepada Allah Subhanahu. Itu. Jangan terpesona dengan duit, dengan pesona dengan dunia. Ingat rumusnya. Duit, pangkat, harta itu murah di hadapan Allah. Mana buktinya? Lihatin harta, pangkat, jabatan. Karena itu murah di hadapan Allah, maka sama Allah semuanya dikasih oleh Allah. Orang yang sujud, orang yang kagak sujud dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Lihat itu dunia. Kalau berharga nggak mungkin itu dunia dikasih sama orang kafir, betul nggak? Laukanatid dunya indallah ta'dilu misla janah ba'udatin masyakallahu kafiran surbatal ma. Kalau dunia seisinya ini berharga di hadapan Allah, harganya sebesar sayap nyamuk. Coba bayangin. Andai dunia ini kata Nabi, segala isinya harganya sebesar nyamuk di mata Allah, masyakallahu kafiran surbatal ma. Maka orang kafir tidak akan dikasih minum oleh Allah sekalipun cuma seteguk. Orang kafir nggak bakal dikasih minum, boro-boro dikasih hotel, dikasih minum aja kagak malah. Sekalipun satu teguk. Karena dunia tidak berharga di hadapan Allah, makanya sama Allah dikasih. Kadang-kadang semakin kurang ajar sama Allah, sering dikasih lagi banyak dunianya oleh Allah Subhanahu. Makanya jangan galau ya, insya. Mak kita tuh dulu nggak galau, mak kita ya Allah, orang tua kita tuh ya. Padahal kalau masalah urusan beratan dulu, Bu. Anak banyak, iya kan?
Dulu mah duit susah, listrik belum ada, mandi kudu nimba. Emak kita juga sama masalahnya banyak dulu, tapi emak kita mah nggak galau. Bener nggak? Nggak galau, dan emak kita mah dulu istighfar, zikir, asal ada masalah zikir sambil nyapu, sambil masak, sambil nyuci, nyapu di bawah zikir pak kita mah. Di bawah tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mak kita mah tuh puyeng di bawah zikir, anteng adem hati, betul nggak? Bener nggak? Kita mah zikir, cuman kencengan. Zikir malam-malam jam 12:30 orang pada denger. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini zikir apa ngebet ya? Yang dirahmati Allah Subhanahu. Ya Allah, apalagi akhlak orang dulu, masya Allah, kangen kita. Bapak kita nggak pinter, enggak? Emang kagak sekolah. Mak kita nggak pinter, tapi anak-anaknya pada hormat sama orang tua. Betul nggak? Betul nggak? Walaupun orang dulu nggak pada sekolah nih, mohon maaf nih, nggak banyak, jarang yang sholat 3 orang dulu. Walaupun orang dulu pendidikannya nggak tinggi, orang dulu sangat hormat sama orang tuanya. Betul? Orang dulu, kalau orang tuanya capek, nggak kudu ngomong-ngomong orang tuanya, nggak kudu ngasihatin capek-capek. Anaknya maghrib berisik, bapaknya capek, cukup bapaknya melotot doang. Paham nggak bocah? Paham nggak? Kalau sekarang dipelototin, paham nggak bocah? Ayo praktekin. Maghrib, bocah berisik, bapaknya melotot, bocah ngejawab, ngapa? Bisa berantem sama bocah kita maghrib, betul nggak? Betul nggak? Dulu kalau kita minta apa-apa, kita paham kalau orang tua nggak mampu. Betul nggak? Bocah sekarang bisa nggak paham orang tua nggak mampu? Tuh, jauh banget, padahal anak sekarang pada pinter, Bu. Betul, tapi akhlaknya kurang. Minta apa-apa, dia nggak mau paham orang tuanya mampu nggak. Teman-temannya pada punya motor, dia gengsi, akhirnya dia paksa bapaknya beli motor. Betul? Tapi namanya orang tua, semuanya untuk anak. Ya enggak? Anak minta motor, orang sekarang nggak punya tanah banyak, punya kontrakan, terpaksa jual 1 pintu kontrakan. Anak minta HP baru, terpaksa nih orang tua jual 1 pintu kontrakan. Anak minta dibeliin baju baru, terpaksa nih orang tua jual 1 pintu kontrakan. Akhirnya kontrakannya kagak laku, pintunya dijualin. Yang dirahmati Allah Subhanahu. Namanya orang tua kan tetap sayang sama anak ya, walaupun bandel ya. Dipaksa nih orang tua berusaha agar kebeli motornya. Mohon maaf, itu motor kalau udah dibeliin, yang paling sering diboncengin siapa? Emaknya apa pacarnya? Kita mah capek-capek beliin, emaknya mah jarang diboncengin, pacarnya mah sering pisan. Benar? Kalau bawa pacar mah kalem tuh. Tapi kalau neneknya minta dianterin ngaji, kagak sabar-sabar ya bocah. Nek, tuh anterin nenek ngaji ya ke masjid ntar jam 9. Ya, cepetan. Bentar, nenek lagi make up. Nenek ganjen begini, Pak Bay masih. Udah 70 masih mau diapain nikahnya? Begitu neneknya naik di atas motor, itu bocah, masya Allah kagak sabar-sabarnya. Dikebut habis-habisan. Ada tanggul ditabrak, ada lobang ditabrak. Itu nenek-nenek di atas motor ampul-ampulan, dung. Begitu nyampe ke masjid, nek, cepetan udah nyampe. Lah, nenek gua mana? Nah, neneknya udah diimpus. Tadi waktu udah ada tanggul ngampul, neneknya nyangkut. Bocah sekarang, masya, jagain anak-anak ya Bu, insya, terutama pergaulannya. Ya Allah, dulu mah kita kalau kata anak orang perempuan sama laki-laki boncengan, itu aib sekeluarga Bu. Zaman kita mah benar nggak? Bocah sekarang mah kan biasa begitu, betul nggak? Masya Allah. Ustaz curiga nih, siapa tahu dia udah kawin. Gampang. Bedain orang boncengan laki perempuan udah nikah apa belum, gampang.
Di mana caranya Pak Ustadz? Nih, kalau yang belum nikah, biasanya begini boncengannya nih, lakinya di depan, perempuannya di belakang, duduknya nyemplak. Pegangan perut lakinya. Tuh. Ya, motornya dimodif, depannya dipendekin, belakangnya ditinggiin. Itu bocah perawan di belakang nungging, tahu? Biasanya dimodif begitu tuh. Itu biasanya tuh masih pacaran. Nggak mungkin lah nenek-nenek naik motor nungging, nggak mungkin. Pada muntah orang ntar ujungannya. Nenek-nenek, mustahil. Masya Allah. Malam-malam itu pada begitu. Kadang-kadang kita dari belakang ke senter. Itu kalau udah nungging, bukan pinggangnya doang kelihatan, sampai tunggir-tunggirnya kelihatan. Pak Lurah, kita nyenter di belakang, ya Allah dilihatin dosa. Merem takut nabrak. Akhirnya jalanan meremelek. Biar kagak nabrak maksudnya. Itu bocah anak siapa itu kayak begitu? Itu kalau udah tunggirnya kelihatan ke senter dari belakang, bukan tunggirnya doang kelihatan, apa yang dia pakai ke senter dari belakang, warnanya pink, mereknya kebaca dari belakang, Hello Kitty. Oh, nggak mungkin lah nenek-nenek masih pakai Hello Kitty, kagak mungkin. Nenek-nenek mah udah berkendor. Itu biasanya kalau yang belum nikah begitu. Tapi kalau yang udah nikah nggak sama. Kalau yang udah nikah biasanya nih lakinya di depan, perempuannya di belakang, duduknya kagak nyemplak, nyamping. Dan dia kagak mungkin megangin perut. Pasti megangin jok. Kenapa dia nggak megangin perut? Udah kagak muat. Ntar kalau megangin perut lakinya jatuh malahan. Jagain anak kita pergaulannya Insa, terutama anak ibu yang masih perawan, ya, jagain anak ibu yang masih perawan, hati-hati jagain, bukan yang gadis, yang perawan, bukan yang gadis. Emang beda ya Pak Ustadz, gadis sama perawan? Beda. Gadis itu lawannya janda. Kamakola Mansur S. Kau masih gadis atau sudah janda? Betul nggak? Janda itu udah pernah nikah, gadis belum pernah nikah. Nggak ngomongin spare part. Janda udah pernah nikah, gadis belum pernah nikah. Kadang-kadang ada orang gadis tapi rasa janda. Waktu di status waktu nikah bilangnya gadis. Tuh, ada orang gitu tuh. Gadis apa janda nih? Gadis. Tulis di KUA, gadis. Begitu malam pertama, begitu di starter ngempos. Laka ini jalannya begini kak goyang-goyang. Itu berarti pentilnya udah rusak kalau begitu. Rahmati Allah. Jagain anak-anak kita ya. Kalau perawan masih original. Kalau perawan masih label. Sebab perawan itu dua kosakata. Yang pertama pra, yang kedua wan. Pra belum, wan satu, perawan belum pernah kemasukan angka 1. Yang dirahmati Allah. Tahiyat maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, jaga akhlak insya. Dulu kita rata-rata petani ya Bu, benar nggak? Dulu orang tua kita susah, tapi emak kita pinter. Emak kita nih, walaupun orang dulu, tapi kita akuin hebat. Anak 10 nggak galau, yang penting ada nasinya. Kadang-kadang ama emak kita buat 10 orang dibeliin teri secomot cukup. Emak kita pinter. Cuman ama emak kita diaduk pakai mengkudu seember tuh. Bener nggak? Emak kita pinter, emak kita nggak galau, pinter otaknya. Anak 10 dimasakin emak kita. Kadang-kadang mohon maaf, ama emak kita diambilin telur di tarangan 2 biji. Telur ayam kecil cukup buat 10 orang. Tuh, emak kita tuh. Cuman ama emak kita diaduk pakai terigu sekilo.
Begitu kita makan, mak, ini sebenarnya telur apa emplengan, mak? Bener nggak tuh? Bener nggak tuh? Biar ada rasanya, mak kita cerdas luar biasa. Biar kita nggak bosen, sama emak kita digorengin lauk pakai terasi bawang. Tuh, bener nggak? Ini pada pernah ngerasain nggak? Dulu makan terasi pakai bawang, pernah nggak? Pernah, rata-rata pernah makan terasi pakai bawang. Karena kita dulu banyak makan terasi sama bawang, wajar kalau sekarang muka kita kagak ada bentuknya. Karena dulu banyak makan terasi. Terasi mau bentuk kemana terasi? Ya, Ustaz, kalau yang jelek kan gimana itu Ustaz? Kalau yang rada jelek, terasinya kebanyakan. Ustaz, kalau yang hitam bagaimana itu Ustaz? Kalau yang hitam mungkin terasinya dulu digarang kayaknya mah. Ibu, itu luar biasa orang tua kita, bener gak? Luar biasa sama kita. Bapak kita nanam timun, orang tua kita petani timun. Mohon maaf, lempengan panen timun, kira-kira kita makan timun yang bagus apa yang bonteng? Coba ayo, kalau sekarang ada yang bagus kasih bonteng, digoblokin bapaknya, goblok kali apa ya? Tapi orang dulu nggak marah sama orang tua, bener nggak? Betul nggak? Ada yang bagus, kita dikasih yang bonteng, nggak marah kita. Betul? Benar? Paling yang boleh dimakan sama bapak kita, zaman dulu tuh, nih dengerin. Kalau orang dulu yang boleh dimakan sama orang tuanya, kecapi. Ya, kalau kecapi biasanya orang tua ngomong begini, Neng, tong, kalau kecapi memakan dah semuanya. Kalau bisa sama biji-bijinya biar cepat kenyang. Tuh, orang tua kita tuh balurah. Benar gak? Orang dulu mah berani makan nelen biji kecapi. Benar? Makanya orang dulu mau wajar kalau buang air matanya rada mendelik. Itu kalau orang sekarang namanya kebebelan. Kebebelan, mendelik, dikeden jadinya, kan mendelik matanya. Terutama nenek-nenek kesian banget, matanya keluar matu. Buang airnya rata-rata di jamban. Garis miring helikopter. Ya kan? Karena dikeden jatuhnya kencang, blung, itu gerame pada kaget. Akhirnya itu gerame nyamperin ke sumber suara dan itu biji kecapi dimakanin bareng-bareng sama gerame. Nah, kenapa Pak Lurah sampai sekarang itu gerame matanya pada melotot? Belum pada tahu kan? Belum pada tahu kan? Kenapa itu sampai sekarang gerame kagak bisa kedip? Karena dulu kakek moyang dia makanin biji kecapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Sabar ya, sabar. Hidup tinggal sebentar lagi, bener nggak? Hati-hati, jangan cari perhatian sama makhluk, capek. Udah waktunya kita cari perhatian Allah. Sholatnya benerin, puasanya benerin, zikirnya benerin. Takutnya kata kita sembahyang, kata kita puasa, kata kita ngaji. Takutnya begitu pulang kagak ada catatannya, takutnya begitu. Betul nggak? Ini siapa yang jamin ini pahala kita utuh? Nggak ada. Kalau di dunia kita nggak dianggap, mohon maaf. Kalau di dunia kita kagak dianggap sama orang, saudara kagak nganggap, tetangga kagak nganggap, orang lain kagak nganggap sama kita. Kita masih punya jurus terakhir, yang penting masih benar kita. Kita masih punya jurus, bodoh amat, bisa nggak? Tapi kalau di akhirat kita kagak dianggap sama Allah, terus bagaimana? Bener nggak? Hanya kalau kita ngaji itu luar biasa. Kalau kita bisa ngaji, bisa sembahyang, bisa puasa, itu betul-betul rahmat dan karunia anugerah besar dari Allah Subhanahu. Ada nggak orang yang nggak pernah ngaji? Ada nggak? Yang nggak sembahyang ada nggak? Yang nggak puasa ada nggak? Kadang-kadang nggak pernah ngaji, jarang ngajinya nggak pernah. Tahu-tahu dia ngaji tuh, besok ngaji lagi. Begitu ngaji ketiga, bawa itu buku kondangan, mau hajatan ternyata dia. Bawa undangan. Iya, ngundang dia begitu ngaji ketiga. Habis hajatan kagak ngaji lagi bayi itu orang. Ini selamat ya Allah Subhanahu. Itu disebut orang al-mautu fil hayat. Dia mati saat hidup. Mohon maaf, orang yang hebat itu saat hidup dia berbuat baik, itu orang hebat. Bahkan ada orang yang hebat lagi, udah meninggal masih hebat.
Al hayat bil mauti, dia hidup padahal udah nggak ada. Penulis-penulis, ulama-ulama udah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi masih banyak orang yang ziarah, sehingga orang yang hidup masih manfaat. Pada nyewa mobil, pedagang-pedagang pada jualan di situ. Padahal udah meninggal lama, tapi masih bisa ngasih manfaat buat yang hidup. Ada orang yang parah, masih hidup tapi nyusahin orang, ada. Betul nggak? Kalau arisan kocokan ikut semua, ya kan? Bilang sama yang ketua arisan, saya duluan ya, ngambil duluan semua. Habis narik, udah kagak datang lagi tuh bocah. Bapak-bapak ngerokok, ya kan? Cuman doyan sama rokok mah, cuman kemana-mana nggak pernah bawa rokok, bawanya korek doang. Ntar di mana baik sama dia, itu rokok disepin sama dia. Rokok siapa disepin sama dia? Sampai rokok guru disep juga sama dia. Kan PA itu jamaah ya. Katanya gini, kalau rokok guru mah enak ya, beda, rada enak, rada wangi gitu. Ya iyalah, rokok guru mah rokok dari telamal masjid. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, perbaiki sholat, termasuk perbaiki hati, banyakin istighfar kepada Allah, terima kasih kepada Allah Subhanahu. Jangan lengah, suatu saat kita bakal tinggalin di dunia, tidak ada yang lebih indah kecuali meninggalkan anak-anak keturunan yang tunduk sujud kepada Allah Subhanahu. Banyakin minta kepada Allah, Rabbi habli minas, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal. Bahkan kita minta bareng kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita banyak hadir ya Maulid, segera kita dan orang-orang yang kita cintai untuk segera diundang Allah bisa jarah ke makam Nabi besar Muhammad. Segera Allah takdirkan kita sekeluarga berhaji, sekeluarga bisa umroh, sekeluarga bisa sholat matanya menatap Ka'bah, sekeluarga bisa sholat di Masjid Nabawi Madinah, sekeluarga bisa sholat di Raudhah, sekeluarga bisa ziarah ke makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Terakhir ya Bu, semangat untuk bisa ke Mekah ya, insya. Jangan berkecil hati karena nggak punya duit, jangan. Karena banyak faktanya orang kalau nggak diundang Allah walaupun kaya sampai meninggal nggak pernah ke Mekah, ada. Betul nggak? Jangan berkecil hati. Umur kita pendek. Kalau kita bisa berhasil sholat di Mekah Masjidil Haram 1 zuhur sekali, di masjid ini kayak lo pengen sama kudu berapa kali? 100.000 kali johor. 277 tahun sholat johor di Mekah cuma sekali, ditimbang sama. Coba itu. Kalau di Madinah sekali johor, di sini kudu berapa kali pengen sama? Harus 1000 kali zuhur. 27 tahun. Masya Allah. Makanya mohon maaf nanti Ustaz Rahim, jangan heran kalau ada orang sini pulang dari Mekah udah mulai kagak sembahyang. Ya, jangan heran. Kata dia sembahyang lagi, entar kebanyakan gumoh gitu kata dia. Yang udah ke Mekah tanyain. Di Mekah sembahyang madhab 4 arah boleh, bener nggak? Bener nggak? Yang penting jangan belakang kiblat, 4 arah boleh. Di sini boleh nggak begitu? Nggak boleh. Di sini harus ngulon kiblat. Tapi kalau di Mekah ngalor, ngidul, ngulon, nyetan, boleh semua. Betul nggak? Yang Pak Lurah, yang kita gedeg ada aki-aki pulang dari Mekah kebablasan. Sembayangnya masih muter, baik. Aki-aki sombong banget, mentang-mentang dari Mekah pulang jual tanah apa banyak banget. Kong, pulang dari Mekah bukan bener, Kong. Mengapa? Ngapa sembahyang madhab ngetan begini? Dia ngomong, emang kagak boleh sembahyang kudu ngulon, Kong. Lu udah ke Mekah belum? Belum sih. Jangan ngomong. Jangan ngomong lo, gua dari Mekah nih. Makanya gua sekarang muter. Nah, ningkong aji pulang dari Mekah bukan mabrur. Romannya itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Ya Allah, senang saya bisa silaturahim di tempat ini. Wasilah Ustaz Rahim. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadikan asbab rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dikasih panjang oleh Allah, tapi dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Maafkan banyak kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.